Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur hari ini diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan supaya Ia berikan kita pertolongan memahami apa yang menjadi isi hati-Nya. Dan Ia menguatkan kita untuk dapat melakukan apa yang Ia juga inginkan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur ketika Engkau berikan kami kesempatan untuk mendengarkan suara-Mu. Ajarlah kami sehingga kami memahaminya, dan tuntunlah kami untuk dapat melakukannya, sehingga sungguh-sungguh kami layak disebut sebagai anak Tuhan, karena Engkau sendiri yang akan menolong kami mengerjakan perintah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-32, ayat yang ke-7. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Kita mengetahui bahwa sebenarnya Daud sedang bersuka cita ketika dia menuliskan lagu ini. Ia bersuka cita karena ia sedang merasakan bagaimana indahnya hidup orang berdosa diampuni oleh Tuhan. Kita tahu bahwa walaupun Daud seorang raja yang sangat dikasihi oleh Tuhan, bahkan dia adalah raja salah satu yang paling terkenal dalam kitab suci dan sejarah hidup orang Kristen dan orang Yahudi, tetapi tetap saja dia adalah seorang pendosa. Dan saat ini saya tidak perlu menjelaskan dosanya, tetapi kita tahu bahwa dosa yang besar yang ia lakukan telah diampuni oleh Tuhan, dan dia bersorak karena itu. Tetapi ayat yang kita baca kali ini berbeda dengan apa yang disampaikan di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Setelah ia bersyukur kepada Tuhan karena dosanya telah diampuni sampai 6 ayat, tetapi ayat yang ke-7 ini ingin menyatakan bahwa hanya Tuhan sendirilah yang benar-benar mengampuni, yaitu Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel saat itu, yang memilih bangsa Israel sebagai milik kepunyaannya. Sehingga ia berkata, engkaulah persembunyian bagiku. Ada juga di bagian yang lain dikatakan, engkaulah tempat persembunyianku. Sesungguhnya hal ini sama ingin menyatakan bahwa Tuhan itu sekalipun aku berdosa, aku dapat tenang datang ke sana. Bayangkan saja seseorang yang sedang dikejar-kejar oleh rasa bersalah. Ketika seseorang bersalah, maka dia akan mencoba bersembunyi. Ketika ia bersembunyi, maka ia pasti merasa cemas di persembunyian itu. Tetapi Daud berkata, engkaulah persembunyian bagiku. Artinya ketika Daud merasa hidupnya itu dikejar-kejar oleh rasa bersalah, dia datang kepada Tuhan, bersembunyi di hadapan Tuhan, bersembunyi di balik kasihnya Tuhan, sehingga kesesakan yang dia alami, dosa yang dia lakukan tidak lagi menghimpit dia. Selanjutnya ia mengatakan bahwa Tuhan menjaga dia. Artinya Tuhan tidak membiarkan dia hidup di dalam dosa terus-menerus. Jikalau kita melihat di dalam Mazmur 91 ayat yang pertama, di sana juga dikatakan bahwa persembunyian ini hampir sama dengan engkaulah penolongku, dalam naunganmu atau dalam perlindunganmu, sehingga ingin menandakan bahwa kata persembunyian adalah tempat yang paling aman bagi setiap orang untuk datang, sehingga kita tidak dikejar-kejar rasa bersalah. Dalam setiap kesesakan yang kita alami, kita tidak lagi hidup di dalamnya. Sehingga dikatakan juga, engkau mengelilingi aku. Ketika kita berpikir Tuhan meninggalkan kita karena kita begitu berdosa, ketika kita berpikir Tuhan akan pergi jauh daripada kita, tetapi ternyata Tuhan mengelilingi. Sama seperti Daud ketika dia berzinah dan ketika dia juga memerintahkan untuk membunuh Uria, dosa itu membuat dia merasa terhimpit dan dia berpikir dia mungkin akan ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan itu penuh dengan belas kasihan, mau mengelilingi dia, tidak meninggalkan dia. Sehingga ia berkata, sehingga aku luput dan bersorak. Seandainya Tuhan tidak mengampuni dia, maka binasalah dia, matilah dia. Tetapi justru dia diselamatkan sehingga dia bersorak. Maka pertanyaannya bagi kita saat ini ialah, ketika kita dalam kesesakan, ketika kita dalam masalah yang besar, ketika kita dalam beragam
konflik yang terjadi dalam keluarga, pertemanan, atau dalam pekerjaan kita, maka kepada siapa kita bersembunyi? Kepada siapa kita meminta pertolongan? Apakah kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita? Apakah kepada mereka yang memiliki jabatan yang tinggi? Apakah kepada harta kita? Atau apakah karena kemampuan kita? Atau apa? Daud mengajarkan kita, ketika kita berada dalam kesesakan, bersembunyilah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu akan terus mengelilingi kita, sehingga pada akhirnya kita akan bersorak. Sebenarnya kita tidak akan pernah bisa datang kepada Tuhan jikalau Tuhan tidak menarik kita datang. Maka hal yang perlu kita lakukan ialah meminta Tuhan, meminta tolong kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan. Kiranya Ia berkenan menarik kita untuk datang kepadanya. Sehingga saat ini ketika kita memikirkan begitu banyak dosa yang kita lakukan dan begitu banyak masalah yang sedang kita alami, mintalah Tuhan untuk menarik kita, untuk kita dapat bersembunyi di balik kasih Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga Tuhan tidak bisa ampuni. Tetapi saat ini ada kesempatan untuk meminta ampun dan bersembunyi di hadapan kasih Allah. Maka datanglah kepada Dia. Datanglah kepada Dia dan Dia akan menerima kita dengan apa adanya. Terpujilah Dia yang penuh dengan kasih, yang melimpah itu. Terpujilah namanya. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau adalah tempat persembunyian bagi kami, sehingga kami luput dari kesesakan dan Engkau mengelilingi kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar itu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin.